Selanjutnya adalah acara plenary session dengan topik implan koklea sebagai alternatif tata laksana gangguan dengar oleh dua pembicara kita. Pembicara pertama yang terhormat Dr. Semiramis Ziplavsky, spesialis THTKL konsultan dengan materi habilitasi pendengaran. Pembicara kedua yang terhormat Dr. Lina Lasminingrum, spesialis THTKL konsultan magister kesehatan dengan materi tata laksana implan koklea. Acara plenary session ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Titik H. Ahadiah, spesialis THTKL konsultan. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Titik H. Ahadiah, spesialis THTKL konsultan, merupakan staf dari Departemen THTKL RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Beliau meraih gelar dokter dan spesialis THTKL dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan gelar konsultan otologi pada tahun 2000. Baiklah, kepada Dr. Titik kami persilahkan dengan hormat. Maaf jika ada kesalahan ya, Dok. Terima kasih kepada panitia dan MC yang telah mempercayakan kepada saya. Apakah suara saya bisa didengar, Dr. Rauda? Sudah, Dokter? Ya, saya lulusan Universitas Airlangga, bukan Sriwijaya. Maaf, Dok, atas kesalahan, Dok. Iya, terima kasih ya. Jadi pada siang ini kita sampai pada plenary session dengan topik implan koklea sebagai alternatif tata laksana gangguan dengar dengan dua pembicara yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Semiramis Ziplavsky, spesialis THTKL konsultan. Yang kedua adalah Dr. Lina Lasminingrum, SPTHTKL konsultan, magister kesehatan. Yang pertama, judul yang tertera di sini adalah habilitasi pendengaran. Sebagaimana kita ketahui, Dr. Mira ini sudah cukup lama menggeluti bidang implan koklea. Sejak awal di Indonesia dikerjakan, beliau sudah sangat terlibat dan saya kira ratusan kasus ini Dr. Mira sudah kerjakan. Apakah ada yang perlu dibacakan? Ini adalah curriculum vitae Dr. Semiramis Ziplavsky. Beliau lulus dari FKUI, kemudian melanjutkan spesialis juga di FKUI, mengambil doktoral juga di FKUI, dengan riwayat pekerjaan dimulai dari Ambon, kemudian bekerja di FKUI RSCM sebagai koordinator administrasi keuangan, kemudian sebagai dokter pendidik klinis, sebagai lektor FKUI, dan menjadi koordinator pelayanan masyarakat RSCM. Kemudian lektor kepala FKUI mulai tahun 2020. Saya kira waktu saya berikan kepada Dr. Mira, sangat senang sekali bisa bertemu walaupun nun jauh di sana. Silahkan Dr. Mira, ya. Waktu saya berikan ke Dr. Mira. Terima kasih Dr. Titi yang cantik. Udah berapa tahun kita nggak bertemu ya? Iya, kangen. Oke, terima kasih untuk panitia juga yang sudah mengizinkan kami untuk sedikit membagi tentang habilitasi pendengaran, terutama dalam cochlear implant ya. Saya bisa kelihatan ininya, udah kelihatan Mbak Titi? Bisa screen ininya. Oke. Share-nya bisa. Oke, ya. Terima kasih, selamat siang, mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya. Dan jam-jam ngantuk dan jam lapar ini soalnya. Ya. Jadi mengenai pendengaran tentu kita berbicara mengenai angka kejadian, jenisnya, habilitasinya ya. Tentu fokus kita pada siang hari ini adalah implan cochlea ya. Nah, kalau kita tahu dari literatur bahkan di negara kita ini aja angka kejadian untuk bayi lahir dengan mengalami ketulian tuh antara 1 sampai 3 dari 1000 bayi yang lahir. Dan tentu ini akan meningkat dengan adanya faktor-faktor resiko yang menyertai. Oleh karena itu kita perlu deteksi dini
Jadi kita dapat melakukan intervensi secepat mungkin kalau memang pada deteksi kita menemukan adanya gangguan pendengaran. Kalau kita intervensi, kita harapkan sebelum 6 bulan ya, dimulai dengan alat bantu dengar. Nah, sebelumnya saya akan kembali mengingatkan bahwa gangguan pendengaran itu ada konduktif, sensori neural, dan tuli campur. Dan kita tahu bahwa yang akan dilakukan dengan implan koklea adalah dengan sensori neural. Tentu ini akan dimulai dengan intervensi alat bantu dengar, ya. Jadi kalau kita udah menemukan anak dengan gangguan pendengaran, pasti sebelum usia 6 bulan kita kasih dulu alat bantu dengar yang berbeda dengan implan koklea, di mana dia hanya mempunyai komponen luar dan tidak menjalani tindakan operasi, dan fungsinya hanya untuk amplifikasi. Tetapi ini akan kita evaluasi. Apabila memang tidak ada manfaat penggunaan ABD selama 6 bulan, maka kita boleh menjadikan seseorang yang mengalami gangguan pendengaran untuk menjadi kandidat untuk implan koklea. Yang tentu berbeda komponennya, ada yang di dalam dan di luar, di mana diperlukan suatu tindakan operasi. Dan tentu fungsinya juga berbeda dengan alat bantu dengar, karena dia sini menggantikan fungsi daripada inner hair cell, ya, dalam memberikan suara untuk meneruskan ke otak. Tentu kita akan lihat bahwa komponen luar ini, kita lihat ada yang namanya transmitter, ada namanya speed processor, di sini ada mikrofonnya yang akan menangkap suara, dan kemudian dia melakukan pengkodean, dia mengirim ke transmitter. Lalu kita lihat di balik kulit ini ada lagi magnet di sini, reservoir, dan dia akan berhubungan dengan suatu kabel ya yang akan kemudian sebagiannya dimasukkan ke dalam koklea yang terdiri daripada elektrode-elektrode. Jadi yang bintik-bintik ini adalah elektrode yang akan menstimulasi secara langsung ganglion spiralis. Nah, sekarang ini ada macam-macam ya speed prosesornya. Ada yang sekarang juga cuma ditempel seperti ini, ya, sangat simpel. Tapi kalau mungkin pada anak-anak gampang banget ya jatuh ya. Jadi mungkin yang sudah lebih mengerti mungkin bisa menggunakan yang model seperti ini. Nah, tentu saja kita mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan harus berhasil, dan untuk berhasil kita perlu seleksi kandidat ya dengan baik. Jadi bagaimana kita menseleksi supaya benar-benar ini menjadi manfaat bagi si pasien. Kemudian tentu saja bagaimana operasinya, tidak ada komplikasi, tidak ada masalah yang lain, dan yang paling penting adalah habilitasinya. Bahwa habilitasi sangat memerlukan waktu, komitmen, ya, kerjasama, ya, supaya berhasil. Karena habilitasi yang tidak baik, maka kemungkinan keberhasilan juga sangat berkurang. Dan tentu saja ini tidak dilakukan hanya pada anak-anak yang lahir dengan tuli kongenital, tetapi dapat juga implan koklea ini dilakukan nanti pada semua usia. Misalnya ada juga yang postlingual atau sudden deafness bahkan presbikusis kalau mungkin di negara-negara maju yang orang tua yang masih mempunyai aktivitas sosial yang tinggi, mereka juga boleh menginginkan mereka juga tetap mendengar sehingga aktivitas mereka tidak terganggu ya. Nah, kita lihat bahwa indikasinya banyak berubah ya. Kalau dulu kita tahunya harus tuli sensori neural berat, sangat berat, bilateral ya. Jadi saya tekankan lagi dulu, tuli sensori neural berat, sangat berat, terus bilateral lagi. Tidak ada manfaat atau sedikit manfaat dengan alat bantu dengar. Tetapi sekarang ini semua berubah. Adanya kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan. Nah, ini berubah semua indikasinya. Nah, apa indikasinya? Sekarang ini indikasinya adalah bahwa anak 12 bulan sampai 17 bulan masih kita pakai sebagai tuli sangat berat, yang bilateral, atau misalnya anak kurang dari 2 tahun sudah menggunakan alat bantu selama 6 bulan, nggak ada manfaat, atau di antara 2 sampai 7 tahun kalau dia 3 bulan nggak ada manfaat dengan alat bantu dengar, langsung boleh jadi kandidat.
Atau kalau kita melihat anak kurang dari 4 tahun dengan gagal perkembangan di dalam milestone-nya, di mana pengenalan kata-katanya kurang dari 20%, atau lebih dari 4 tahun pengenalan katanya kurang dari 12%, bahkan pengenalan kalimatnya kurang daripada 30%. Sedangkan perubahan indikasi ini juga dulu kita maunya pendengarannya itu sangat berat, tetapi sekarang kira-kira 70 dB juga itu pun boleh dilakukan operasi, ya. Kemudian pengenalan kata preoperatif juga kita lihat. Kemudian usia, mungkin dulu kita pertama kali operasi anak kita baru mulai dengan 4 tahun, 5 tahun, tetapi sekarang kita sudah bisa mulai 11 bulan seperti itu, ya, kurang dari 1 tahun sudah mulai dilakukan. Kemudian dulu kita tidak mau melakukan kalau ada kelainan anatomi daripada koklea. Kita maunya putarannya lengkap. Tetapi saat ini kita justru dapat melakukan pada anatomi misalnya cuma putarannya tidak lengkap atau bahkan sama dengan pun kita sudah ada beberapa kasus yang dilakukan operasi. Jadi ini beberapa perubahan sesuai dengan bentuk daripada alat yang dibuat, yang disesuaikan dengan gangguan atau kelainan anatomi. Jadi benar-benar semua diperhitungkan, ya. Jadi mungkin elektrodenya lebih dipadatkan dan kawatnya itu lebih pendek, ya, seperti itu. Nah, kemudian dulu kita maunya gangguannya pada 2 telinga, tetapi sekarang unilateral hearing loss pun kita boleh melakukan implan koklea. Kemudian gangguan pendengaran kalau hanya pada frekuensi tinggi juga kita boleh melakukan implan koklea. Atau misalnya neuropati auditori, ini pun kita menjadi pembahasan juga kebetulan pagi ini untuk auditory neuropati. Kalau memang dia tidak ada kelainan daripada cochlear nerve, oke, kita bisa lakukan sedini mungkin, tetapi kalau dia ada kelainan kita mesti lihat dulu, ya. Atau dia transient neuropati auditori, mungkin kita tunggu sampai usia 2 tahun, melihat ada perubahan pendengaran atau tidak. Kemudian dengan postlingual juga, tidak ada atau sedikit manfaat dengan alat bantu dengar, di mana sebelum operasi kita melakukan speech test dulu, biasanya kurang dari 50% pada telinga yang diimplan dan 60% secara bilateral pada kondisi IDIT. Jadi dia menggunakan alat bantu dengar, 60% bilateral itu menjadi kandidat untuk implan juga. Nah, tentu saja ada juga kontraindikasi kalau dia tentu tidak ada rumah siputnya atau kokleanya, kemudian tidak ada saraf pendengarannya. Jadi benar-benar yang tidak ada saraf pendengaran. Sekarang kita dengan ukuran yang hipoplasi aja kita mulai kerjakan. Tetapi kalau dia memang tidak ada, maka itu tidak dilakukan. Jadi ini hal yang paling penting melihat dalam seleksi kandidat. Kemudian kalau dia mengalami retardasi mental yang berat juga, biasanya kita tidak melakukan, mengingat bahwa anak setelah memakai implan harus ada proses pembelajaran, ya. Jadi atau dia mengalami gangguan mental yang berat, atau kerusakan pada saraf pendengaran atau batang otak, ataupun kerusakan di otak. Ini merupakan kontraindikasi. Jadi tidak pada tempatnya kita mengerjakan implan koklea pada kasus-kasus seperti ini. Nah, ini dulu seperti ini absolut, ada yang relatif. Ini gangguan infeksi telinga ini kalau belum diatasi, ya. Tapi tentu saja kalau sudah diatasi boleh dilakukan. Nah, bagaimana setelah pasca operasi? Saya tidak, mungkin nanti Dr. Lina akan membicarakan persiapan operasi tidak. Selain pada pemeriksaan THT, pemeriksaan audiologi, termasuk MRI, ya, nanti mungkin akan dibicarakan oleh Dr. Lina setelah saya. Tetapi untuk habilitasi pada pasca operasi, kapan kita mau melakukan pengaktifan alat? Umumnya kita kerjakan 1-2 minggu pasca operasi setelah luka operasi sembuh. Tetapi ada beberapa kasus saya juga melakukan switch on kira-kira 2 hari atau 1 hari, bahkan ada
saya akan buka, tetapi nanti dia dipasang 2 minggu setelah itu dia dicoba untuk dipasang. Tapi switch on dilakukan seawal mungkin. Ya, ini caranya adalah dengan menghubungkan komponen luar dan komponen dalam. Tentu apa yang harus kita lakukan adalah apa yang kita sebut dengan mapping, terapi mendengar, dan tentu evaluasi. Ini yang harus dilakukan pasca operasi secara ketat untuk melihat bagaimana dampak daripada implan koklear terhadap perkembangan bicara dan perkembangan dengarnya. Nah, apa yang kita lakukan pada mapping atau pemetaan, tentu kita menilai fungsi daripada elektrode ya. Jadi ada kita bilang cek impedance-nya, jadi kita melihat bagaimana elektrode-elektrode itu berfungsi dengan baik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan respons daripada saraf auditori. Jadi kita melihat apakah dia memberikan respons kalau kita memberikan stimulasi listrik. Nah, untuk impedans sendiri, apabila pada hasil pemeriksaan kita mendapatkan high impedance atau short atau open circuit, maka tentu saja ini ada masalah dengan elektrodenya, untuk sesaat kita akan matikan. Karena ini namanya juga listrik supaya tidak terjadi seperti korslet ya. Jadi ini elektroda yang bermasalah akan kita matikan dan kita evaluasi setiap kali kita melakukan mapping. Nah, ini contoh. Jadi kalau dia high, dia akan keluar, tidak ini, maka akan tertulis high, maka elektroda seperti ini harus kita matikan. Ya, tidak masalah kalau cuma beberapa, tapi kalau banyak yang mati, berarti alat itu rusak, itu tentu ada resiko bahwa untuk penggantiin alat. Ya, jadi tetapi ini juga pemeriksaan ini kita lakukan pada intraoperatif, sehingga kalaupun intraoperatif ada masalah, maka biasanya dari vendor akan membawa duplikatnya, jadi bisa digantikan. Ya, ini respons saraf ini untuk dasar awal daripada kita membentuk mapping, di mana di sini kita mengatur arus listrik yang harus masuk pada setiap elektrode. Nah, ini seperti ini contoh. Nah, dengan kemajuan ilmu sekarang teknologi ini baru beberapa minggu lalu juga saya melakukan mapping jarak jauh ya, kebetulan pasiennya ada di Bali, jadi saya bisa melakukan mapping dari jarak jauh ya, ini dengan kemajuan teknologi. Cuman sayangnya memang kita harus punya sinyal yang stabil ya, karena kadang-kadang sinyal yang terganggu juga jadi bermasalah ya, jadi kita bekerja tidak optimal ya. Nah, manfaatnya apa sih? Kalau kita lihat bahwa alat ini masuk, kemudian dia hanya menjadi sarana pintu masuk suara untuk diteruskan ke otak, dan tentu saja yang belajar nanti untuk menginterpretasi apa yang didengar, informasi yang diterima adalah otak ya. Kalau saya bisa mengilustrasikan seperti ini, bahwa otak belajar ya untuk mendengar ya, masih kacau gitu ya. Nah, dia harus menata apa yang dia dengar, persepsi yang benar ya, sehingga ini harus dilatih. Bagaimana kita mendengar? Kita semua saya rasa udah tahu ya, bagusnya kayak memang dari 2 telinga ya, sehingga penyampaian di otak juga baik. Nah, awalnya kalau seseorang habis di switch on, apa yang harus dia perhatikan atau kita perhatikan adalah bagaimana perkembangan anak ini. Mungkin pada saat dia di switch on, yang pertama kali adalah bagaimana dia mendeteksi suara. Jadi begitu diaktifkan alat, tentu si pengguna implan koklea akan dapat mendeteksi suara. Dan tentu saja ini akan berlanjut secara bertahap, apakah dia mengetahui lokalisasi suara. Jadi dia tahu arahnya, kemudian setelah itu bagaimana dia bisa melakukan diskriminasi atau membedakan. Dan tentu saja lebih tahap yang lebih tinggi lagi adalah memahami pembicaraan. Nah, kalau dia memahami pembicaraan, kapan? Ini kadang-kadang orang tua sering kali menganggap bahwa begitu switch on, begitu alat diaktifkan, anak mendengar, langsung anak cepat berbicara. Enggak gitu. Ya, dia butuh latihan. Oleh karena itu memang
komitmen itu untuk orang tua untuk melatih itu sangat kuat ya, harus benar-benar. Jadi kalau memahami pembicaraan tentu dia akan berlanjut kepada komunikasi ya. Nah, ini umumnya secara yang saya lihat selama ini setelah 3 tahun pasca implan baru dia benar-benar yang bisa dua arahnya tuh bagus. Pembicaraan dua arah itu TikTok ya, jadi itu bagus banget setelah 3 tahun. Jadi kita nggak boleh sebagai orang tua tidak boleh frustasi ya, atau kita memberikan edukasi bahwa ini bukan suatu proses yang instan, tapi proses yang memakan waktu cukup lama ya. Jadi kalau mungkin kita yang tadinya blank gitu, tidak berwarna, setelah kita pakai implan mungkin kita lebih mendengar suara dengan lebih bervariasi ya, lebih cantik ya, lebih warnanya lebih cerah ya, daripada kita benar-benar cuman satu warna kita nggak tahu apa-apa, gelap semua ya, seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sebelum implan, kebanyakan anak-anak dengan gangguan pendengaran pasti menggunakan visualnya. Jadi sel-sel auditori semua digantikan oleh visual. Jadi dia belajar untuk membaca bibir, sehingga kita nggak usah heran kalau anak-anak dengan gangguan pendengaran pada awalnya, kenapa mereka bisa berkata-kata, mereka belajar untuk baca bibir. Tetapi setelah post implan, mereka harus belajar untuk mendengar. Jadi auditorinya yang harus ditingkatkan, sehingga dia mempergunakan pendengarannya untuk melatih ya, untuk berlatih sel-sel yang di otak untuk mendengar. Jadi tidak lagi menggunakan visual ya. Mungkin sekali-sekali dia masih pakai visual, tapi kita harapkan bahwa anak pasca implan itu harus mendengar. Nah, apa yang di dalam habilitasi yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah apa yang kita sebut six link. Link ini sebenarnya nama orang yang mendapatkan atau memperkenalkan huruf-huruf yang harus dikuasai pada awal ya, yaitu A, E, O ya, S ya. Ini enam huruf yang harus dikuasai pada awal ya. Jadi konsonan biasanya dikuasai lebih dahulu. Jadi biasanya huruf-huruf frekuensi tinggi ini biasanya akan datang belakangan. Biasanya paling gampang tuh A ya, U, seperti itu. Nah, ini harus dikuasai dulu, berlatihnya tidak mungkin 1 atau 2 kali. Mungkin bisa ratusan kali baru tuh anak nangkep apa yang kita bicarakan. Setelah misalnya contoh, dia dapat mendengar kita mengucapkan A, kemudian dia dapat meniru A, ya, kemudian bagaimana mendiskriminasinya, misalnya kita mengatakan A, lalu dia kembali bisa mengucapkan A. Nah, untuk mungkin bahasa Mandarin mereka lebih banyak intonasi ya. Jadi mereka harus belajar untuk intonasi juga, misalnya itu harus diulang berulang-ulang sampai anak nangkep ya. Kemudian dia baru pindah ke huruf lain, baru menggabungkan satu dengan yang lain. Jadi perlu kesabaran tinggi ini ya dalam melatih. Nah, di dalam evaluasi kita sering mengalami kesulitan, terutama anak-anak yang tinggal di luar, misalnya kalau kebetulan dia operasi di Jakarta, dia tinggalnya misalnya di Sumatera. Nah, tentu kita agak kesulitan evaluasi hasil akhir karena misalnya dia udah jarang datang ya, atau misalnya ya udah dia cuman mapping sekali-sekali aja terus dia nggak datang lagi ke Jakarta. Nah, itu juga agak sulit untuk kita mengevaluasi. Tapi tentu saja tujuan daripada implan itu adalah untuk mendengar, dan mendengar itu yang nyaman, bahwa kalaupun ada suara keras dia akan mengerti ya, dan nyaman ya. Nyaman berarti nggak nyakitin telinga, dan tentu saja berkomunikasi. Lalu kalaupun dia bisa ditingkatkan lebih lagi adalah kalau dia misalnya bisa bermain musik atau dia bisa berkomunikasi lewat telepon, itu udah
jadi lebih bagus lagi ya. Dan itu semua kembali kepada latihan ya. Nah, selanjutnya tentu bagaimana dia mengucapkan kata-kata dan dia mulai berbicara. Karena kalau pengucapan cuma mungkin satu kata, tapi begitu dia berbahasa, berkomunikasi, berarti dia harus mengkombinasikan dan menggunakan tata bahasa yang baik. Dan artikulasinya juga kalau belum pas, maka kita harus juga memperbaiki, mungkin dibantu oleh terapi wicara ya untuk memperbaiki artikulasinya. Ya, dan mungkin dalam latihan kita juga suruh banyak membaca untuk belajar ya. Nah, ini ada beberapa temuan daripada Beer, misalnya dia mengatakan bahwa sebenarnya perbaikan yang bermakna itu berkaitan dengan usia operasi. Jadi makin muda anak dilakukan operasi implan, maka hasilnya jauh akan lebih baik ya. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa untuk anak-anak dengan autism spectrum disorder juga akan mempunyai persepsi yang lebih baik, dan dikatakan bahwa anak-anak dengan attention deficit juga memang juga tidak sama hasilnya dengan anak yang tanpa attention deficit. Jadi perlu juga pelatihan untuk fokus ya, jadi sensori integrasi pada kasus-kasus tertentu kita perlu juga melakukan terapi-terapi yang lain. Jadi sesuai dengan kondisi anak. Kemudian tentu saja di dalam komunikasi sosial emosionalnya juga anak dengan implan koklea akan lebih baik, di mana ini penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak. Nah, ini kebetulan anak dengan handicap yang lain, dia dengan cerebral palsy, tetapi orang tuanya benar-benar luar biasa sehingga dia juga bisa belajar untuk mengerti ya. Ini kebetulan ada videonya dan dia mulai memahami. Letakkan di belakang singa. Iya, iya, pinter. Oke, dan ambil anggur, letakkan di depan gajah. Iya, depan gajah. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa anak-anak dengan handicap jadi anak-anak yang spesial seperti ini pun, kalau orang tuanya telaten ya, kita lihat dia juga keseimbangan untuk jalannya juga terganggu. Tapi ya syukur bahwa orang tuanya sangat-sangat komitmen sehingga dia bisa mengerti ya. Ini anak tadi dengan cerebral palsy ya. Dan maju 2 langkah. 2 langkah. Nah, lihat. Oke, dan mundur 3 langkah. Oke, dan ya, itu contoh bagaimana peranan orang tua bahkan di dalam kondisi-kondisi anak yang mengalami handicap yang lain itu juga mempunyai manfaat ya. Kalau dia mendengar, kemudian dilatih dengan baik, maka anak ini juga tentu akan kita lihat perkembangannya. Jadi peranan orang tua di sini adalah mengerti bahwa mendengar itu merupakan suatu rangsangan untuk perkembangan otak. Jadi tadi mulai dengan usia dan bagaimana stimulus itu kita lakukan secara terus-menerus, dan yang paling utama adalah karena akan mengajak anak untuk habilitasi, maka kita sesuaikan terapi. Ya, jadi sesuai dengan kasus per kasus, dan yang penting adalah mempunyai ekspektasi sesuai dengan keadaan anak. Jangan anaknya misalnya mempunyai disabilitas yang lain, kemudian kita ekspektasinya jadi berlebihan. Dan orang tua juga jangan putus asa, tetapi harus dengan kasih sayang melatih anaknya. Ini harus kita tegaskan bahwa kemajuan anak, setiap anak itu tidak sama, walaupun usianya sama, saat operasinya sama, etiologi juga mungkin sama, tetapi tidak sama hasilnya ya. Jadi banyak faktor termasuk etiologi, usia saat operasi, berapa lama dia mengalami ketulian, apakah ada masalah di otak, ada keterbatasan yang lain, apakah dia juga mempunyai sisa pendengaran sebelum implan, ataukah dia punya pengalaman menggunakan alat bantu dengar di mana mungkin dia akan
ada kosakata yang keluar, itu akan beda dengan kalau tidak ada kosakata ataukah ada gangguan perilaku yang lain. Itu semua akan mempengaruhi outcome-nya. Jadi kesimpulannya bahwa pada anak sebaiknya usia untuk operasi harus sedini mungkin ya untuk mendapatkan outcome yang baik. Operasi boleh siapa saja, jadi pada orang tua atau pada anak tergantung daripada indikasinya, dan kita lihat bahwa indikasi operasi sekarang berubah sehingga pada kondisi-kondisi yang dulu kita anggap nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, aku bisa bicara karena aku mendengar. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya.